Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan manajemen kontrak itu terkait persiapan kontrak dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan dan perancangan kontrak pekerjaan konstruksi agar proyek dapat berjalan efektif, efisien, dan bebas sengketa. Pertama itu kejelasan ruang lingkup pekerjaan. Uraian dengan detail pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, sertakan sertifikasi teknis, gambar kerja, dan volume pekerjaan. Kedua, pemilihan jenis kontrak yang tepat, sesuaikan dengan karakteristik proyek, lamsam untuk pekerjaan yang jelas dan pasti, plus untuk pekerjaan dengan volume pasti, plus untuk proyek eksperimental dan mendesak. Terus poin 3, menetapkan penetapan waktu pelaksanaan, ketentuan tanggal mulai dan selesai, sertakan milestone penting, sertakan mekanisme perpanjangan waktu atau addendum atau CCO. Nomor 4 itu sistem pembayaran yang jelas. Jelaskan sistem pembayarannya. Dalam hal ini ada termin, yaitu berdasarkan progres, lamsam, advance payment atau uang muka, atau juga final payment. Nomor 5, jaminan dan asuransi. Jaminan penawaran, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Asuransi tenaga kerja seperti kecelakaan kerja dan material. 6, yaitu mekanisme perubahan pekerjaan atau change order. Itu tetapkan prosedur dalam batasan untuk CCO atau kontrak change order. VO dalam hal ini yaitu variation order. Terus nomor 7 itu ketentuan denda atau sanksi itu keterlambatan, dalam hal ini persen per harinya. Terus penalti atas kegagalan mutu, sanksi atas prestasi. 8 yaitu pemutusan kontrak. Syarat dan kondisi membolehkan pemutusan kontrak secara sepihak maupun bersama. Nomor 9 yaitu penyelesaian sengketa. Pilihan penyelesaiannya negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Tentukan yurisdiksi dan tempat penyelesaian. Nomor 10 yaitu ketentuan force majeure. Dalam hal ini yaitu bencana alam, pandemi, perang, atau kejadian luar biasa lainnya. Tindakan yang harus dilakukan oleh kedua pihak itu dokumen pendukung yang harus disiapkan, terus rencana anggaran biaya, sertifikasi, gambar kerja, terus jadwal pelaksanaan atau time schedule, daftar personel dan peralatan POP atau ini PQ. Tujuannya itu untuk mengantisipasi dan membagi risiko secara adil antara pihak terkait. Terus yang keenam, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Proyek kontrak yang jelas membantu proses audit, pengawasan, pertanggungjawaban, terus penggunaan dana, terutama dalam proyek pemerintah. Tujuannya itu mewujudkan pengelolaan proyek terbuka dan profesional. Terus nomor 7 yaitu sebagai dasar penilaian pekerjaan atau kinerja. Kontrak menjadi acuan evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan, pengawasan selama dan sesudah pelaksanaan proyek. Tujuannya itu
memberikan indikator objektif untuk melakukan penyisiran risiko. Ini perbedaan potensi risiko dalam kontrak dan cara mengatasinya. Ini untuk manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Terus contoh klausul pencegahan risiko dalam kontrak. Itu contoh klausul pencegahan risiko dalam kontrak yaitu pada pasal denda keterlambatan. Contohnya penyedia jasa dikenai denda 1/1000 per hari dan didalih kontrak jika terjadi keterlambatan pasar perubahan lingkup pekerjaan wajib dapat persetujuan tertulis dari penggunaan jasa melalui COO. Terus ada pasal force majeure jika terjadi kejadian luar biasa yang menyebabkan keselamatan, pihak terlibat wajib melaporkan maksimal 7 hari kerja.